Tuhan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan namanya. Kita mau siapkan hati kita memasuki dalam hadiratnya. Kita mau mengangkat satu pujian lingkup itu. Saya undang Bapak Ibu untuk maju kembali. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dan kuasamu. Lingkupi badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. Kita satu dalam doa. Benar Bapa, berpujian Tuhan, lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk para kami yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau mengurapi kami Tuhan. Biarlah puji-pujian ini, penyembahan kami ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan sidang jemaat-Mu yang telah hadir berkumpul bersama kami Tuhan untuk beribadah. Kiranya Engkau selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan, Kau memberkati selalu Tuhan. Kiranya juga Tuhan kami mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin.
takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Asal Engkau besertaku, gadamu dan tongkatku, itulah yang menuntun aku. Dia membimbingku, dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Untuk mengawali ibadah kita akan bangkit berdiri kembali. Bapak Ibu, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, bangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Saya undang untuk hambanya. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami ada di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami menantikan Engkau hadir untuk melawat kami. Kami membutuhkan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang dapat menjawab seluruh persoalan hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, menerangi sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini kepada kami Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah apa yang dia sampaikan sungguh-sungguh bukan dari pikirannya sendiri, tetapi dari Allah sendiri yang berbicara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Iya, sebenarnya saya di sini sudah pernah beberapa kali ya melayani. Tapi sebelum COVID ya Pak ya. Udah lama gitu. Jadi kami kemarin ada pertemuan ketemu terus Pak Farhan ngomong lagi sama saya, Pak kapan bisa waktunya melayani? Saya bilang kapan saja saya siap, saya bilang, dan hari ini jadwalnya begitu. Nah mungkin saya lihat banyak wajah baru juga ya bagi saya. Kalau dulu kayaknya masih kenal. Jadi nama lengkap saya, karena saya orang Batak. Batak itu nggak pernah namanya satu. Karena apa? Masing-masing kasih nama, opungnya kasih nama, tulangnya kasih nama. Nah, nama saya itu lengkapnya Henry Johnson Tigor Sirait. Ya, Sirait. Tigor itu lurus. Jadi nama saya itu udah lurus, memang saya harus lurus. Nggak bisa bengkok, saya harus lurus. Nah, jadi saya sudah menikah, punya istri satu, dan memang selamanya satu. Ya,
punya anak 3 laki-laki, jagoan semua. Namanya Samuel, Jeremia, Jonathan. Saya singkat dengan Samjer John. Samuel, Jeremia, Jonathan. Nah, begitu ya. Nah, saya tinggal di sini cukup jauh, Tanjung Priok. Ya, Bendungan Melayu, Pak Rantau. Nah, saya aslinya HKBP. Kalau bicara tadi Bapak tadi, Pak hamba Tuhan tadi, saya HKBP, nggak jauh beda dengan Bapak itu. Ya, dari SD, SMP, SMA, saya HKBP. Nah, dari rantau Perapat, Sumatera Utara, saya merantau ke Jakarta, masuk Fakultas Hukum UKI. Di sinilah saya bertemu dengan Tuhan. Di tahun 90, Tuhan jamah saya selesaikan kuliah saya, S1-nya, setelah itu saya masuk ke Petamburan. Ya, jadi sarjana hukum itu sudah lama saya gantung. Ya, saya simpan. Jadi kalau ditanya orang, apa kebanggaanmu sarjana hukum? Di UKI. Kebanggaan saya, di UKI saya bertemu dengan Kristus. Tidak ada lebih dari itu. Itulah kebanggaan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran kepada kita semua yang nanti membuat kita harus mengalami perubahan. Coba kita buka firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 2. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu katakan amin. Yang sudah ketemu, yang belum jangan bilang amin. Ya, yang sudah ketemu aja. Sudah? Oke. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa saja? Kehendak Allah itu satu, apa yang baik. Yang kedua, yang berkenan. Dan yang ketiga, yang sempurna. Itulah kehendak Allah. Jadi kalau selama ini saudara, apa sih kehendak Allah itu? Ya kehendak Allah itu 3 ini. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Ya, jadi saudara, agama hanya membuat orang sebatas baik. Itu agama apapun dia. Hanya membawa orang sampai ranah baik. Apa itu baik? Ranah baik itu apa? Ya baiklah, punya istri 1, tidak peminum, tidak pejudi, ya kan? Apalagi hal-hal yang umum yang baik, bertetangga bagus, itu baik. Tapi kekristenan tidak hanya baik, tetapi harus berkenan. Ini yang dalam. Berkenan itu apa? Berkenan itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan perasaan Tuhan. Jadi yang kita layani itu adalah perasaannya Tuhan. Bukan sekedar MC, sehingga enggak salah, ini juga nama melayani Tuhan. Tapi arti melayani Tuhan itu lebih dalam adalah kita menyenangkan hatinya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Saudara bingung, gimana sih caranya menyenangkan hati Tuhan ketika ada kesempatan berbuat dosa? Saudara jangan lakukan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara ada yang sedang susah, butuh pertolongan, saudara tolong. Itu menyenangkan hati Tuhan. Enggak sulit menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati manusia itu sebenarnya sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu kan nggak kelihatan Bapak Ibu, betul? Tuhan nggak ada wujudnya, Tuhan nggak berwujud, nggak kelihatan. Tapi tanda bukti kita sudah bertemu dengan Tuhan harus kelihatan lewat perubahan hidup kita. Ya, kata-kata kita tuh nggak melukai perasaan orang, iya kan? Kehadiran kita justru menjadi hiburan bagi orang yang susah. Saya dulu sulit memahami menyenangkan Tuhan, abstrak. Maksudnya gimana sih ini? Abstrak banget ini gitu. Ketika kita bisa mengasihi istri kita dengan sungguh-sungguh, mencinta dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik untuk dia, itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita sekolahkan, kita didik, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi menyenangkan hati Tuhan nggak usah yang muluk-muluk.
Menyembah Tuhan, iya menyenangkan Tuhan. Tetapi kan itu ketika kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi ketika kita dengan sesama harus kelihatan. Kepada mertua baik gitu. Jangan mertua jadi musuhnya kan gitu. Iparnya jadi musuhnya. Itu gimana? Nah, oke, yang saya mau sampaikan bukan itu Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Kehidupan Tuhan Yesus dari kelahiran sampai kematiannya adalah kehidupan dengan logika terbalik. Ini kita bicara lebih dalam. Menggunakan logika terbalik. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. Yang pertama, Allah yang Maha Tinggi mengutus putranya lahir di kandang binatang. Coba Bapak Ibu Saudara, logika terbalik nggak itu? Di mana manusia yang ada lahir di kandang binatang? Coba. Semiskin-miskinnya kita, sesusah-susah kita, minimal lahirnya mungkin di bidan atau dukun beranak kalau zaman dulu. Atau kan ada tuh ya, iyalah dukun beranak lah yang ibu-ibu gitu ya, menolong bersalin. Semiskin-miskinnya. Tapi Yesus lahir di kandang binatang. Secara rasio tidak masuk akal. Raja loh, raja atas segala raja loh, lahirnya di kandang binatang. Tidak masuk akal. Memang. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan kebenaran tanpa pedang dan senjata. Menyampaikan kebenaran tanpa pedang dan tanpa senjata. Kalau saudara sedikit belajar kepada tetangga kita, RT 6 itu, ya kan? Mereka mengajarkan kebenarannya dengan membawa pedang. Saya setelah tahu masalah Iman Bonjol, Bapak Ibu tahu ya Iman Bonjol? Saya tadinya mau kagum sama dia gitu, artinya memang dia pahlawan nasional. Tapi setelah saya pelajari, ternyata Iman Bonjol itu banyak menghabisi orang-orang Batak dengan cara pedang, dibunuh. Banyak orang Batak yang mati. Karena apa? Dia paksakan agamanya masuk ke tanah Batak. Orang Batak nggak terima, dihabisi. Jadi sekarang saya udah nggak inilah. Jadi banyak sejarah juga yang ditutup-tutupi, nggak disingkapkan. Tapi dengan internet zaman hari ini, semua akan terbongkar. Ya, jadi Yesus tidak pernah memakai kekerasan. Dia sampaikan kebenaran dengan lemah lembut. Yang kedua. Yang ketiga, meraih kemuliaan dengan kehinaan mati di kayu salib. Meraih kemuliaan dengan mati di kayu salib. Mana ada ya orang namanya pahlawan itu harus gagah perkasa, menang dong. Kayak hero, Superman. Kok Tuhannya mati di kayu salib? Gagal dong. Logika terbalik. Jadi harusnya kita mengenakan cara berpikirnya Tuhan dengan logika terbalik. Jangan memakai logika dunia ini. Makanya dibilang tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Orang punya ini pengen, gitu loh. Punya mobil, pengen punya mobil. Punya rumah, pengen punya rumah. Apalagi, pengen punya uang di bank banyak, pengen juga. Orang korupsi, ayo kita juga korupsi. Sama. Sepatu harus bermerek, gitu loh. Kayak saya zaman dulu ya, sebelum bertobat, kalau beli sepatu harus bermerek. Karena nilai diri saya di merek sepatu. Beli jam tangan juga yang bermerek. Karena nilai saya di jam tangan. Beli baju juga yang bermerek. Tetapi setelah saya bertobat tahun 90, dikasih orang baju bekas saya pakai. Karena saya tahu sekarang, harga diri saya tidak ditentukan oleh baju, sepatu, apapun yang saya pakai. Amin. Karena saya berharga di mata Tuhan. Saudara harus bangga dengan diri saudara. Kalau kata orang Jawa, ojo banding-banding ke. Nggak usah. Saudara jangan pernah membandingkan saudara dengan siapapun. Saudara, Tuhan itu punya rancangan yang khusus buat saudara. Sebelum saudara lahir, saudara sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Dalam pikiran Tuhan, kita sudah temukan untuk apa engkau diciptakan Tuhan. Apa sih Tuhan rencanamu dalam hidupku? Karena gini, saya nggak yakin seseorang menciptakan satu barang, tapi nggak tahu untuk apa. Ada nggak kira-kira gitu orang? Pak, buat apa Pak? Ya buat apa aja, terserah gue lah.
Untuk apa? Nggak tahu, terserah. Pokoknya bobol aja. Itu mah orang sakit jiwa, Bapak Ibu. Orang menciptakan pensil supaya menulis. Jelas. Ciptakan buku untuk ditulis. Ciptakan baju untuk dipakai. Ada nggak orang menciptakan sesuatu nggak ada manfaatnya? Nggak ada pekerjaan sia-sia. Itu manusia. Berarti Tuhan juga punya rencana yang khusus buat kita masing-masing. Saudara berharga, unik masing-masing. Jadi saudara bangga dengan diri saudara. Saya dulu super minder. Tahu super minder? Sampai saya SMA saya super minder. Disuruh nyanyi ke depan waktu sekolah dulu, saya senang nyanyi gitu. Tapi kalau udah suruh nyanyi ke depan, mata saya nggak berani menatap ke depan. Apalagi kalau sama cewek kan, ingin dekat sama cewek, nggak berani menyatakan proklamasinya, nggak berani. Boro-boro, kan? Super minder. Kita lihat cewek dari jauh kan, dilihatin, pas lihat ke belakang kita. Tetapi saudaraku, setelah saya mengenal Kristus, berubah. Saya sekarang nggak mencari kesukaan manusia. Lu nggak suka, nggak ada masalah bagi saya. Kenapa pusing? Dulu kan kita stres, ditolak bisa bunuh diri orang kan. Sekarang lu mau berteman sama gue, ayo. Kalau enggak, ya silakan. Saya juga nggak mau berdebat sama orang. Berdebat teologi, ribut saling rebah segala macam kayak di TikTok segala macam, saling menghakimi segala macam. Saya bilang, hidupmu berubah enggak? Hidupmu berubah enggak? Lu pinter teologi ya, lu pinter, lu dokter teologi ya. Tetapi lu dalam berbahasa lu enggak elok gitu. Tidak menunjukkan. Jadi yang penting sekarang itu teologi yang benar bagi saya adalah teruji dalam sikap dan perbuatan kita. Itu teologi yang benar. Kita bertetangga baik, bersaudara baik, gitu. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Enak kan Bapak Ibu, Saudara? Saya sekarang gitu. Saya sekarang merasa dulu teman saya banyak gitu, banyak sekali gitu. Tapi karena waktu itu saya hidupnya ya ngomong juga sembarangan. Kalau melucu saya juga senang melucu. Tapi kan pasti lucunya merada-rada ke yang negatif. Akhirnya sekarang ketika orang bertemu dengan saya, dia bilang, gak enak lagi, gak asik lagi teman sama lo katanya. Lu udah berubah. Kenapa? Pokoknya gak jauh dari Tuhan. Dikit-dikit pasti Tuhan. Ya memang. Anak Tuhan bicara tentang Tuhan. Masa bicara tentang dunia? Nyambung gak itu kira-kira Bapak Ibu? Kita anak Tuhan nih. Tapi ngomongnya dunia. Nyambung gak kira-kira? Kita anak dunia ngomongnya dunia. Anak Tuhan bicaranya tentang Tuhan. Itu yang benar. Pokoknya udah ngasih, udah gak apa-apa. Dulu kan kita kalau ditinggalin teman kayaknya sedih gitu rasanya ya. Kalau sekarang saya, lo mau tinggalin gua gak ada masalah. Kamu mau tinggalin saya gak masalah. Yang penting jangan sampai Tuhan meninggalkan saya. Jadi sekarang yang saya jaga adalah perasaan Tuhan. Mari kita jaga perasaan Tuhan. Masa teman bisa kita jaga perasaannya, Tuhan kita korbankan. Sekarang tidak. Kita mau menjaga perasaan Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya selalu. Ya, baik dalam pujian, dalam tindakan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita menyenangkan hati Tuhan. Itu yang indah Bapak Ibu. Jadi kita harus mengenakan cara berpikirnya Tuhan. Ini dah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan cara berpikir. Perubahan mindset, cara pandang itu harus berubah Bapak Ibu. Banyak orang-orang Kristen, banyak anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, cara berpikirnya masih cara berpikir dunia. Dulu waktu saya masih di pendeta GBI, itu kan kalau lagi MD gitu kan, atau lagi seminar raya, pendeta-pendeta besar kan, biasa kan gitu, datang bawa mobil yang mahal gitu kan. Nah kita kan pendeta pinggiran nih, naiknya naik bus gitu kan, dia bilang ini pendeta nggak diberkati. Jadi ukurannya mobil terkenal. Jadi itu perut maju ke depan, ya kan? Itu sukses namanya, itu diberkati. Kalau kita yang pendeta yang kurus begini, yang naik bis umum atau naik sepeda,
Aduh, ini mah pendeta kurang doa, kurang berkat. Nah, itu cara pandang dunia. Maka saya bilang pendeta pun cara pikirnya masih duniawi. Ukurannya kita diberkati bukan materi, Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan sampai hari ini saya nggak punya rumah, Bapak Ibu. Nggak punya rumah. Saya udah usia 57 tahun. Sebentar lagi, tanggal 29. Ini kan baru tanggal 14. Berapa hari lagi? Tapi saya mendengar berita. Saudara dengar nggak? Ada pendeta yang ngomong bahwa tanggal 24, 25 Tuhan akan datang kedua kali. Jadi saya nggak cuma ulang tahun dong. Nah ini sekarang banyak ajaran-ajaran yang kita dengar. Itu benar nggak sih? Saya terlalu yakin kalau Tuhan mau datang kedua kali, dia tidak hanya bicara kepada satu orang. Dia akan bicara, bukan hanya dia hamba Tuhan. Emang dia doang hamba Tuhan? Ini kan kedua kali kan berarti seluruh dunia kan? Berarti Tuhan pakai. Tapi hanya dia ngomong begitu. Dan biasanya itu pasti meleset. Masih ingat Pak Farhan? Zaman tahun berapa di Bandung ada namanya pendeta Mangapin Sibuea. Bernubuat juga, Tuhan mau datang. Tempatnya di Bandung lagi. Jelas tempatnya, lokasinya. Seluruh jemaat disuruh menjual hartanya. Rumahnya dijual, semua dijual. Udah ngumpul lah mereka di situ. Sehari nggak datang Tuhan. 2 hari nggak datang. Akhirnya yang datang kepolisian. Akhirnya masuk penjara itu Mangapin. Jadi ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kita harus berubah mindset kita. Kalau saudara memang sederhana, kalau dibilang miskin, ya udah nggak apa-apa. Miskin di matamu, tapi aku kaya di mata Tuhan, gitu. Sekarang saya nggak pernah minder. Teman-teman saya kan udah ada yang pakainya kolonel gitu ya, ada yang bintang 1 itu. Kalau ketemu saya biasa saya, nggak merasa kayak gimana gitu. Itu kan hanya jabatan sementara. Lu bisa punya pangkat tinggi, tetapi kau berkenan nggak di hadapan Tuhan? Kan begitu. Kalau saya sekarang cari perkenanan Tuhan, nggak mau cari perkenanan manusia. Capek. Emang enak? Cari-cari kesenangan manusia. Cari perhatian. Aduh, saya nggak tipe begitu Bapak Ibu. Jujur. Saya nggak tipe mencari muka. Karena muka saya udah ada gitu kan. Kan banyak orang bingung, di mana mukanya gitu kan. Biasa aja. Jadi, kalau gini merdeka gitu loh Bapak Ibu. Saya tuh merdeka, saya bahagia dengan keadaan ini. Kalaupun saya punya rumah, emang kenapa? Emang kalau saya mati, rumah saya bawa beserta isi-isinya? Enggak. Ya, paling saya begini doang, ini udah pakai jas. Udah, paling hebat begitu. Sama peti. Enggak ada. Jadi sekarang kita harus berubah cara berpikir. Kalau saudara berubah cara berpikir, maka saudara bebas dari banyak masalah. Kenapa? Saudara punya masalah, itu karena cara berpikirmu yang salah terhadap banyak hal. Sehingga kamu ingin seperti itu, nggak dapat, stres kamu. Udah nikmati aja apa yang ada, kerjakan yang bisa kau kerjakan. Nggak usah ngomong. Saya dulu, ini jujur, dulu saya jadi pendeta panggilan. Si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Kenapa? Ngejar setoran kan. Lumayan sekali khotbah, zaman itu 200 gitu ya. 300. Kalau 10 gereja kali 300 kan lumayan. Penghasilan 1 hari dalam seminggu. Dulu saya begitu. Karena mindsetnya salah. Tapi hari ini saya udah jarang diundang. Kenapa? Karena saya tidak lagi berharap yang seperti itu. Bagi saya kalau saya diundang ke sebuah kebaktian, itu bagi saya luar biasa. Kenapa? Saya masih dipercaya Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya. Itu, upahnya itu. Nggak lebih dari itu. Ya, sekarang banyak ya orang-orang jadi pendeta kayak buka perusahaan, jujur aja. Kalau kita kaya, punya duit, bisa kita buat gereja. Kita hadirkan artis, kita hadirkan pembicara yang terkenal, betul nggak? Kolektor jalan, akhirnya pendeta yang kaya. Jadi saya udah berhenti lah. Tapi ini nggak mudah Bapak Ibu, karena apa? Cara berpikir kita sudah keburu, udah baku gitu loh, udah menetap. Mengubahnya susah. Kalau dibilang uang perlu nggak Bapak Ibu? Perlu kan?
Betul Bapak Ibu ya? Uang perlu nggak sih? Uang itu perlu, tapi bukan tujuan. Rumah itu perlu, tapi bukan tujuan. Pangkat itu perlu, tapi nggak tujuan. Bisa paham artinya ini? Nggak ada tujuan, kita hanya Tuhan, nggak ada lagi. Kalau dapat rumah itu hanya fasilitas yang Tuhan siapkan selama kita hidup. Itu aja. Itu punya Tuhan, bukan milik kita kok. Motor yang milik saya sekarang itu punya Tuhan yang dipercayakan untuk saya pakai untuk kendaraan. Jadi nggak ada, kita ini nggak punya apa-apa. Upah kita nanti di sana, Bapak Ibu, amin. Upahmu nanti di sana, sabar. Bukan di sini upah kita. Saya tanya, Abraham sampai nggak ke tanah apa? Bukan Abraham. Ya Abraham, Musa. Musa sampai nggak ke tanah Kanaan? Sampai nggak ke tanah Kanaan Musa? Nggak sampai. Kenapa dia nggak sampai? Hanya satu kesalahan dia apa? Kan waktu itu kekurangan air, minta air. Tuhan bilang berdoa. Tapi karena rakyat ini marah-marah, kesal Musa, dia ambil tongkat, dia pukul itu batu. Duar, pecah keluar air. Akhirnya apa? Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Jangan saudara pikir nanti saudara udah semangat, ketika yakin banget saudara masuk surga, ketika saudara meninggal dunia, ketika saudara membuka mata, ternyata saudara berada bukan di rumah Tuhan. Jadi ngeri sekarang Bapak Ibu. Makanya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih kudus, lebih bersih sebersih-bersihnya. Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Harus selesai. Pokoknya paradigma kita harus seperti Tuhan cara berpikirnya. Ya. Dulu saya pakai paradigma dunia, kalau makan, kalau nggak ada nasi, sayur, ada ikan, lengkap, itu belum makan. Saya boleh balikin tuh meja. Zaman dulu. Jadi dosa terbesar saya sama ibu saya yang sudah meninggal itu tadi. Masalah makanan. Karena bagi saya makanan itu harus lengkap. Tapi hari ini Bapak Ibu. Di rumah itu, kan anak saya 3. Saya pulang udah nggak ada lauk pauk lagi. Apa saya marah-marah? Tidak. Dengan mantap saya ambil garam. Sedikit. Ambil air panas, siram, obok-obok. Makan nasi pakai garam. Mantap. Betul. Ini nggak ngomong. Keluar rumah, beli kerupuk yang 500 perak, kerupuk kulit. Udah? Berdoa, makannya nikmat. Bagi saya sekarang makan di warteg, makan apapun nikmat. Tidak ada bedanya. Mau makan rendang, sama aja. Tidak ada lagi bedanya. Dulu saya begitu. Nah inilah perubahan tadi. Jadi Ibu, Bapak Ibu harus periksa. Kamu masih sama nggak seperti dulu? Nggak ada perubahan. Ini bahaya Bapak Ibu. Harus berubah. Dalam segala hal kita harus berubah. Karena dibilang jelas itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Perubahan cara berpikir kita. Jangan lagi kita bawa cara pikir yang lama. Oh ya, tenang aja Bapak Ibu Saudara. Nggak usah takut. Sekarang gini. Emang saya bisa menjaga anak saya, istri saya 24 jam? Nggak bisa. Saya pagi 6.30 sekolah. Saya kan juga guru agama Pak, sama kayak Pak. 6.30 jam 3 sampai jam 3 sore. Istri saya kerja di Pondok Labu. Kemhan, Kementerian Pertahanan. Udah, anak kita sekolah segala macam. Ya saya nggak bisa menjaga mereka. Saya hanya berkata, Tuhan, aku serahkan ketiga anakku istriku dalam tanganmu. Jaga, lindungi. Amin. Saya tenang. Orang dia milik Tuhan kok, bukan milik saya. Jadi nggak usah takut. Mau kayak mana pun segala macam. Saudara, anak, istrimu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jangan bimbang Bapak Ibu. Allah kita Allah yang gagah perkasa. Apa susahnya dia menjaga orang-orang yang kita cintai, yang kita kasih? Dia jaga pasti. Tapi dengan syarat kita harus hidup berkenan di mata Tuhan. Amin. Kalau hidupmu berkenan di mata Tuhan, Tuhan pasti menjaga orang-orang yang kau cintai. Nggak usah ragu. Saya sekarang ya dalam doa pun begini Bapak Ibu. Kalau zaman dulu paradigma belum berubah, doanya banyak permohonan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Tuhan, ACC Tuhan, ACC Tuhan. Kita ini ngadap Tuhan kayak bawa proposal gitu loh. Nodong Tuhan. Emang Tuhan itu siapa? Emang adik kita? Saudara kita? Sekarang saya dalam doa tidak lagi banyak permintaan. Kenapa?
Saya bayangkan begini. Ini paradigmanya begini, cara pikirnya. Kita kan belum punya bapak. Terus kalau hati bapak ini kita senangkan, dia pulang, Pak berdatang Pak ya, kita ambil air minum. Terus, udah makan belum Pak? Kita pijit-pijit gitu. Terus sepatunya kita semir. Pasti ngomong gini, pasti ada maunya. Betul nggak? Ada maunya. Kalau hati bapak kita aja di dunia, kita senangkan, dia akan memberi apa yang kita minta. Apalagi bapak di surga, aneh. Nggak sulit sebenarnya, memahami Tuhan nggak sulit. Kalau paradigma mau berubah. Tapi kalau pakai paradigma lama, selalu begitu, curiga sama Tuhan. Saya nggak pernah curiga sama Tuhan lagi. Saya nggak pernah menyalahkan Tuhan. Dulu iya, saya sering menyalahkan Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Itu saya dulu. Tapi setelah saya mendalami Tuhan, perubahan, terus mengalami perubahan. Karena perubahan ini enggak sekali, terus menerus sampai kita mati nanti. Jadi beda cara berpikirnya udah. Memandang satu udah beda. Nah, saudara masih seperti itu enggak? Saudara masih pakai lagu lama enggak? Tahu lagu lamanya? Aku masih seperti yang dulu. Masih itu enggak lagu saudara? Atau lagunya udah baru? Aku berubah. Sungguh ku berubah, atau gitu lagunya. Ini tinggalkan untuk saudara. Jadi tergantung, makanya saudara jangan hidup lagi dengan paradigma yang lama. Makanya saya pikir sebenarnya nggak banyak masalah. Banyak masalah bukan karena Tuhan izinkan, tapi karena kita yang menciptakan masalah itu. Dan Tuhan tidak akan menyelesaikan masalah itu, selesaikan sendiri. Kan kau yang menciptakannya. Tapi kalau Tuhan izinkan masalah dari dia, Tuhan pasti punya tujuan, punya maksud. Roma 8 dan 28, apa katanya? Kita tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan. Sesuatu itu bisa penyakit, tapi itu dari Tuhan, bukan kita yang menciptakan. Bisa bedakan Bapak Ibu? Sering masalah kita yang menciptakan karena kebodohan kita. Contoh nih, nggak usah jauh, udah tahu merokok nih. Merokok itu merusak kesehatan nggak Bapak Ibu? Merusak gitu. Tahu kan? Dunia juga tahu, tapi pelaksananya kita tetap merokok. Akhirnya di usia 50 kena kanker paru-paru. Terus berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Tuhan bilang, yang buat lu sakit siapa? Jadi kalau saudara mau panjang umur, jangan merokok, jangan begadang. Jadi ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan. Ini enggak, saudara mau semua Tuhan yang kerjakan, jadi saudara ngapain? Jadi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Baru Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Ada kerjasama. Itu namanya, bukan kita jadi makhluk yang pasif. Kita bukan robot. Tuhan berikan kita kebebasan, Bapak Ibu ya. Setiap manusia diberikan free will, kehendak bebas. Sekarang persoalannya, kehendak bebas itu mau kau taruh di mana? Tuhan ngomong begini. Semua pohon dalam Taman Eden ini bebas kau makan buahnya. Dikasih kebebasan. Tapi pohon yang satu ini jangan. Emang kenapa? Kalau kau makan, kau pasti mati. Sekarang pertanyaannya, yang membuat mati siapa? Tuhan kirim malaikat, ada malaikat pencabut nyawa gitu. Ini emang rumput apa mencabut-cabut? Enggak ada mencabut-cabut, Bapak Ibu. Ya karena dosa adalah maut. Berarti Adam jatuh dalam dosa, mau Adam mati, ya karena ulahnya sendiri. Karena Tuhan merancang manusia untuk hidup kekal sebenarnya. Coba Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, sampai hari ini dia masih ada dan muda. Jadi masalah penyakit segala macam timbul semuanya, semua faktornya dari dosa. Dosa penyakit adalah indikator menuju kematian. Jangan saudara takut. Coba ada nggak di sini nggak punya penyakit? Saya punya penyakit. Penyakit sahabat, diabetes. Dulu saya gemuk, 95 kilo dulu saya, berat badan saya. Tapi sekarang tinggal 70 kilo, seperti zaman SMA dulu. Tapi ini yang sehat sebenarnya. Karena tinggi 170, beratnya 70. Dulu kan saya bawa penyakit kemana-mana. Perut besar, pakai sepatu susah, duduk di bawah susah. Tapi itu bagi saya kebanggaan zaman itu. Karena cara berpikirnya masih cara pikir dunia. Tapi hari ini saya sehat. Pola makan teratur. Belum makan kalau nggak 2 piring pagi, 2 piring siang, 2 piring malam, saya belum makan namanya. Yang lucunya gini, saya bisa begini, Pak.
Pagi nggak makan nih. Nggak makan kan pagi. Siang pulang sekolah 4 piring. Jatah pagi tadi saya mana? Nih. Gimana nggak gemuk? Sudah makan pakai teh manis lagi. Iya udah makan pakai teh manis. Cobain kan numpuk gula itu kan. Akhirnya di usia 50 kena diabetes lah. Berarti usia diabetesku sekarang 6 tahun, jalan 7 tahun. Jadi itu karena aku, bukan karena Tuhan. Jadi semua penyakit yang kita derita hari ini, itu hasil dari zaman yang lalu kita menabur apa. Dan semua yang kita tabur, kita pasti tuai hasilnya. Makanya jangan main-main Bapak Ibu. Tinggal nunggu waktu, tinggal nunggu waktu. Orang begadang, lihat aja nanti waktunya. Karena kita dirancang 8 jam tidur. Makanya usahakan tidur jam 9, paling lama jam 10. Tapi anak-anak sekarang, saya kebetulan guru, anak-anak sekarang, kalau kita ngajar, bisa tidur. Di depan kita Pak, tidur Pak. Wah, nggak cowok tidur. Kita nggak bisa marah. Kalau zaman dulu kan enak, tinggal tendang bisa kan? Tinggal siram pakai air bisa kan zaman dulu. Sekarang coba bikin gitu kalau nggak masuk kantor polisi. Jadi kita super sabar. Nah, bangun nak. Jadi guru sekarang harus kasihnya seperti kasih Tuhan, harus besar. Kalau enggak, pak. Nah, jadi kita harus berubah. Zaman ini berubah. Kamu guru-guru yang lama stres menghadapi anak sekarang ini. Stres. Tapi kita guru yang sudah mengalami pembaruan, tenang aja. Jam berapa nak tidur Pak? Nak, jam berapa tidur? Jam 1 Pak. Jam berapa? Jam 12. Ngapain? Main game. Ini adalah Jakarta. Seluruh Jakarta Utara. Udah saya tanya. Semua guru mengeluh. Semuanya anak tidur lagi belajar. Emang kita ini radio ya. Lagi dia dengar radio rusak kali ya. Bisa ngorok gitu ya. Bayangin. Jadi profesi guru sekarang ngeri. Diuntutnya begitu. Harus sabar. Gitu. Nggak bisa ngomong kasar. Kalau direkam sama dia, dilaporkan masuk penjara Pak. Ngeri sekarang. Jadi memang ya seperti itu kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Ya kita harus berani merubah cara berpikir kita. Walaupun memang dunia tidak menyukainya. Pasti nggak menyukainya. Karena gini saudara, saya dapat ini ya, saudara setuju apa enggak terserah. Saya punya pandangan begini. Iblis atau setan itu dia punya sorga. Soalnya iblis, setan itu punya sorga. Apa sorganya? Dunia ini adalah sorganya. Kenapa saya pernah ngomong gitu? Kita lihat firman Tuhan. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, ingat? Apa yang pertama iblis tawarkan sama Tuhan Yesus? Jadikan batu jadi roti. Yesus mau? Ditolak. Sekarang berapa banyak orang Kristen beralih jual imannya karena uang? Karena betul. Karena jabatan, betul nggak? Yang kedua apa? Suruh naik ke atas, suruh lompat. Demonstrasi gitu kan, kalau dia lompat, wah nggak apa-apa, orang akan banyak pendatangnya, pengikutnya. Tidak dia lakukan. Nah, ini yang terakhir. Dia bawa ke atas gunung yang tinggi, ditunjukkannya kerajaan dunia. Dan dia berkata, kalau kau menyembahku, kuserahkan ini kepadamu. Bisa nangkap Pak? Ngerti? Dulu, setan itu surganya dunia ini, Bapak Ibu. Dan daging kita senang dengan dunia, betul nggak? Siapa nggak senang gitu? Tapi saya bilang, kejadian kemarin, Tanjung Priok, Sahroni ya, tahu ya? Itu kan dekat saya gitu. Dihabis semuanya. Rumah di Bandung dibakar, di sini habisi. Semua plastisnya semua ketangkap segala macam. Coba, saya pikir dia bertahun-tahun, puluhan tahun mengumpulkan uangnya, walaupun dengan cara nggak jujur itu urusan dia lah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dalam waktu yang singkat habis seketika, betul? Jadi saudara nggak usah andalkan dunia ini. Oke? Kalau hari ini mati, saya siap. Kenapa? Saya udah nggak terikat oleh apapun. Gimana istrimu? Tuhan tanggung jawab dengan dia.
Saya gini prinsipnya Bapak Ibu. Saya dari Sumatera Utara dulu merantau ke Jakarta, saya hanya bawa 2 baju. 3 baju lah. Nggak ada lebih dari itu. Nah sekarang Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Kenapa nggak bisa hal yang berlaku bagi istri dan anak saya? Betul nggak? Dia hal yang sama, tidak berubah. Saya nggak takut. Biasanya yang nggak siap siapa? Kalau saya meninggal dunia, siapa yang nggak siap? Bukan saya nggak siap, istri sama anak yang nggak siap, betul nggak? Sama anak-anak murid saya gitu, atau jemaat saya nggak siap. Kalau saya masih siap banget, lihat aja mataku ini, adakah dusta di mataku? Nggak ada, aku takut mati. Kenapa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang mana kita pilih? Sama aja, hidup ya untuk melayani, dia mati untuk Tuhan. Apa sih yang kita beratkan hidup ini? Di usia begini jangan mikir lagi punya apartemen. Di usia begini masih mikir lagi punya begini. Saya nggak mikir lagi tuh. Nggak, itu bagian saya, udah selesai tuh. Karena kita mencatat, yang penting ada makan, ada minum, cukup. Pernah baca nggak itu? Dan Yesus mengajarkan juga dua bapak kami, apa isinya? Berikanlah makanan hari ini cukup, tapi kita nggak pernah mau cukup. Kita punya melimpah-limpah. Boros namanya itu. Pemorosan itu, nggak ada yang melimpah-limpah. Jadi makanya Bapak Ibu merdeka. Hari ini saya merdeka, betul. Saya bebas. Sehingga nggak ada yang mau saya takut, khawatir gitu. Ya, karena apa? Ya, Tuhan pasti menjaga kita. Yang penting kita hidup kudus, hidup suci. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Terus apa? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi kalau saudara mau tolong Tuhan, hidup kudus. Nggak ada. Nggak bisa ditukar dengan apapun. Nggak bisa kompromi. Hidup kudus. Berpikir kudus, berkata kudus, bertindak kudus. Keren. Itu yang Tuhan mau. Di hari zaman ini Tuhan butuh orang-orang seperti itu, saudaraku. Supaya ketika Tuhan datang nanti saudara keangkat. Jangan saudara nanti ditolak Tuhan, merasa udah percaya, pas ketemu sama Tuhan. Bukankah aku Tuhan bernubuat demi namamu? Mengusahakan namamu? Tuhan bilang, gue gak kenal lu, ngeri gak? Ditolak pacar, masih ada pacar yang lain, Pak. Tapi ditolak Tuhan, kemana kita pergi? Itu persoalannya. Saya mau ditolak manusia nggak masalah. Saya yang takut ditolak Tuhan, itu yang paling ngerikan. Kalau tolak-tolak yang lain, ditolak mertua masih bisa cari mertua yang lain. Kasarnya begitu. Tapi kalau tolak Tuhan, kemana kita pergi? Nah, saya itu yang disampaikan pagi hari ini, supaya mari kita berubah cara berpikir kita. Kita harus berani berbeda dengan dunia ini. Mau dibilang orang kampungan, nggak apa-apa. Emang hebat orang kota. Orang tua semuanya dari kampung kok awalnya. Kan orang kota sekarang lupa diri kan. Dasar kampung kan lo, orang kampung. Emang bapak lu dari mana dulu? Dari kampung juga. Nggak usah aja, makanya kadang-kadang cara pikirnya salah Bapak Ibu Saudara ya. Berapa lama lagi Pak? Cukup. Saya tinggal disampaikan, mau 2 jam boleh, 3 bulan boleh. Saya senang untuk bercerita, senang untuk menyampaikan kebenaran. Karena apa yang saya pahami bukan sekedar belajar di bangku teologi, tapi saya penerapan dalam kehidupan saya. Itu yang saya sampaikan. Karena kalau hanya ilmu teologi, saudara bisa belajar, beli buku, baca teman ngelotok, paham. Saudara jangan sampai kayak saudara kita yang di seberang. Kenapa? Dia bagus, dia hafal ayat-ayatnya. Tapi ketika ditanya dia nggak mengerti. Ngeri nggak itu Bapak Ibu? Yang penting kita mengerti apa maksudnya. Oke, orang yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman, merenungkannya, dan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah berhenti oleh keterbatasan waktu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi biarlah apa yang saya bagikan pagi hari ini, itu boleh memperlengkapi, meneguhkan, menegur umat-Mu, supaya kami berani mengambil keputusan, berani merubah cara berpikir kami Tuhan, dengan logika terbalik Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kami Tuhan. Biarlah kami dapat mengenakan cara berpikir Tuhan, untuk memandang semua masalah dalam kehidupan kami. Sehingga kami
dapat berkemenangan demi kemenangan di dalamnya. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami kedapatan baik, berkenan, dan sempurna di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya undang untuk hambanya. Benar Bapak, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih atas waktu perkenanan Tuhan, di mana kami bisa memuji memuliakan Engkau. Luar biasa Engkau Tuhan, Tuhan yang telah memakai hamba-Mu, Pendeta Sirait, menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan tiap kebenaran-kebenaran yang kami rasakan, nikmati, kami dapatkan pagi ini, biar terus bertumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, baik pribadi dan keluarganya. Tuhan pakai luar biasa karena Tuhan yang luar biasa. Berkati baik pribadi maupun keluarganya. Dan Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, marifat buat hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa, pagi hari ini pula kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Paran Sakiu dan keluarganya. Engkau tahu Tuhan, betapa dia mengasihi Engkau. Dia sangat-sangat merindukan banyak jemaatnya benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan hamba-Mu dan keluarganya. Tuhan juga menolong dan memberkati kehidupannya pribadi dan keluarganya. Tutup bungkus kehidupan pribadi dan keluarganya. Jauhkan hamba-Mu dan keluarganya dari rupa-rupa mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, dari sakit penyakit dan roh maut sekalipun. Tutup bungkus kehidupan hamba-Mu dan keluarganya dengan kuat kuasa darah anak domba Tuhan kami Yesus Kristus.
dan apapun yang diusahakan dan direncanakan, dan juga apapun yang dirindukan untuk menjaga kawanan domba milik kepunyaan Tuhan. Biar Tuhan berkati dan biar Tuhan membuat itu berhasil sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Bapa Surgawi untuk semua organisasi yang ada, baik itu kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, di dalam kerinduannya untuk terus ada kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan roh, di dalam membangun jemaat Tuhan ini, agar Tuhan terus ada kerinduan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bapa, kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan jemaat ini, karena Engkau Immanuel. Kami percaya bahwa Engkau juga memelihara jemaat ini, Tuhan, yang adalah milik kepunyaan-Mu. Kami berdoa akan terus terbangun ini kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan roh di dalam jemaat ini. Dan apapun yang menjadi pergumulan jemaat, baik pribadi maupun keluarga, bahkan juga usaha mereka, Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan buka jalan, kiranya Tuhan berikan kekuatan iman, agar mereka tidak tawar hati, menghadapi pergumulan-pergumulan, menghadapi kemelut, tantangan, persoalan kehidupan pribadi, keluarga, dan apapun yang mereka kerjakan, usahakan. Tuhan tolong bagi mereka, tetap mereka maju, tetap mereka bertumbuh, tetap mereka bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa mereka akan terus hidup dengan kekuatan kasih, dengan firman Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak. Tuhan, kami percaya kami memang akan melewati padang gurun, kami akan melewati lembah kekelaman, tapi kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, gadamu dan tongkat-Mu lah yang akan menjaga, melindungi kami, dan kami akan menemukan padang rumput yang hijau, kami akan menemukan air yang tenang, karena itulah janji-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Sewaktu kami dicobai, Engkau akan memberikan jalan keluar. Kami percaya Bapa, Engkau juga akan terus memberkati anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melayani tempat ini, agar mereka juga tetap bersaksi, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami yang adalah mereka di jemaat menjadi anak-anak sekolah minggu. Pakai mereka Tuhan, generasi ini menjadi generasi Daniel, menjadi generasi Paulus, menjadi generasi-generasi yang akan takut Tuhan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berkat juga buat bangsa dan negara ini. Bapa Surgawi, kami berdoa buat mereka yang Kau pakai sebagai guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina yang ada di sini. Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan hikmat, marifat yang daripada-Mu, membimbing, menuntun anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kehidupan mereka, keluar masuk mereka dalam perlindungan tangan kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa buat pemuda remaja di tempat ini juga. Tuhan kiranya menolong mereka, agar kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu tidak merusak pada iman mereka Tuhan, agar mereka juga meninggalkan hal-hal yang bukan berasal daripada-Mu, tapi mereka mau mengambil sesuatu keputusan, mau berubah sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar benar-benar mereka menjadi tiang-tiang gereja, menjadi masa depan gereja ini. Mereka tetap bertumbuh, berbuah, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dengan kegiatan-kegiatan mereka, Tuhan juga berkati, agar terus Bapa dari tempat ini, terang kebenaran firman Tuhan melalui pemuda remaja ini, benar-benar berdampak pada lingkungan tempat ini, berdampak untuk Jakarta, dan berdampak untuk Indonesia, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga para pria kaum bapa di tempat ini, wanita kaum ibu di tempat ini. Tuhan berkati mereka, agar terus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, menjadi berkat, menjadi teladan, karena kami adalah pria-pria kaum bapa yang adalah imam, nabi dan raja, menjadi teladan, menjadi contoh di kehidupan keluarga, lingkungan jemaat dimanapun kami berada.
Tuhan menolong mereka. Berkati ibu-ibu menjadi penopang, penolong, pendoa dalam kehidupan keluarganya, agar tetap kebutuhan-kebutuhan hidup mereka Tuhan. Dan juga kebersamaan ini terus terbangun Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan menolong dan memberkati, baik kaum bapaknya, kaum ibunya di tempat ini, agar terus mereka sungguh-sungguh menopang pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa ini, negara ini. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami. Tuhan juga menolong gubernur dan wakil gubernur yang ada di DKI Jakarta ini. Tuhan kiranya berikan mereka hikmat marifat. Roh takut akan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan para pemimpin-pemimpin kami. Mulai daripada gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, sampai perangkat yang paling rendah sekalipun. Di tempat ini, di negeri ini Tuhan, di kota Jakarta ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kami berdoa banyak orang di negeri ini, pejabat di negeri ini. Tuhan kuasai mereka, termasuk anak-anakmu yang kau pakai mereka menjadi orang-orang yang Tuhan tempatkan di dinas-dinas, di tempat-tempat di mana Tuhan mengizinkan mereka, agar mereka juga bisa menjadi berkat, menjadi saksimu Bapa, menceritakan kuasa dan kemuliaanmu, agar banyak orang di negeri ini, di pemerintahan yang ada di kota ini, bisa mereka melihat betapa ada perbedaan antara orang yang hidup percaya kepadamu dan yang tidak percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di negeri ini. Pakai gereja GKRI Epifania ini menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja Pusat Penyembahan kami telah berdoa kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pokok-pokok doa yang boleh dinaikkan oleh hamba-Mu. Untuk kami sekalian di tempat ini. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh dengan baik. Dan biarlah kami dengan sabar menantikan jawaban-jawaban doa yang dinaikkan hari ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Henry Sirait, berkati hamba-Mu Julius Lupano dengan ibu dan anak-anak masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, sekalipun kami berbeda tempat, berbeda denominasi, kami adalah satu di dalam tubuh Kristus. Sekalipun nanti hamba-Mu Pendeta Yohanes Lupano dengan ibu akan kembali ke Sulawesi, kami tidak tahu kapan. Biarlah mereka juga selalu mengingat kami, dan kami mengingat mereka di dalam doa-doa yang ada. Untuk kami boleh terus maju melayani Tuhan. Sebagaimana firman hari ini, kami harus punya logika atau pemahaman yang terbalik dari dunia ini. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan. Dan sebentar kami juga akan memilih ketua dari panitia Natal yang akan dilengkapi dengan bidang-bidang yang lain. Biarlah Tuhan campur tangan. Terima kasih. Kami doakan juga untuk komisi wanita yang setelah ini akan melangsungkan ibadahnya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, segala hormat kepujian, kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.